Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya memberikan tanggapan langsung terkait rencana perdamaian Ukraina yang dirumuskan bersama Amerika Serikat, AS. Dalam pernyataannya, Putin menyebut Moskow bersedia membahas proposal tersebut secara serius, meskipun sikap final Rusia belum diputuskan. Pernyataan itu disampaikan Putin saat melakukan kunjungan ke Kirgistan, seperti dikutip Reuters, Jumat, 28 November 2025. Komentar ini menandai salah satu sinyal publik paling jelas dari Moskow mengenai kemungkinan pembicaraan damai sejak invasi Rusia ke Ukraina memasuki tahun keempat. Buka pintu pembahasan, tapi belum berkomitmen. Putin menyatakan bahwa kerangka rencana damai yang disusun AS dan Ukraina dapat menjadi salah satu dasar awal untuk negosiasi di masa mendatang. Secara umum, kami sepakat bahwa ini dapat menjadi dasar bagi kesepakatan-kesepakatan di masa mendatang, katanya. Namun, Putin tidak merinci poin mana yang dapat diterima Rusia. Pernyataan tersebut juga tidak menunjukkan perubahan posisi Moskow terkait tuntutan teritorialnya, terutama di kawasan Donbas. Putin menambahkan bahwa Washington tampaknya mulai mempertimbangkan posisi Rusia dalam pembicaraan. Ia menyebut utusan khusus AS, Steve Witkoff, dijadwalkan berkunjung ke Moskow pada pekan depan. Meski belum ada konfirmasi resmi dari AS mengenai kunjungan tersebut, komentar Putin menunjukkan adanya jalur komunikasi terbuka antara kedua negara. Isi rencana damai masih diperdebatkan. Rencana damai yang dibahas awalnya terdiri dari 28 poin. Draft itu disebut sejumlah analis terlalu banyak mengakomodasi tuntutan Rusia, sehingga memicu perdebatan di Ukraina dan negara-negara Eropa pendukung Kiev. Setelah melalui peninjauan, kerangka tersebut dirampingkan menjadi 19 poin dan kini tengah menunggu respons resmi dari Moskow. Rusia hingga saat ini belum menerima dokumen final. Namun, menurut Yuri Ushakov, ajudan dekat Putin sekaligus penasihat kebijakan luar negeri, Moskow sudah mempelajari versi tidak resmi dari dokumen tersebut. Beberapa poin terlihat positif, tapi sebagian lainnya membutuhkan analisis serius, ujar Ushakov. Ia tidak menyebutkan poin mana yang dinilai positif atau bermasalah. Namun, dari pernyataan sebelumnya, Rusia biasanya menyoroti isu-isu terkait status wilayah yang diduduki, keamanan perbatasan, dan posisi Ukraina dalam aliansi militer Barat sebagai area sensitif. Sikap pejabat Rusia, ada ruang bahas, tapi tidak ada konsesi. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menyampaikan bahwa Moskow menyambut upaya diplomatik yang dilakukan AS. Namun ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan memberikan konsesi terkait isu-isu kunci penyelesaian konflik. Tidak ada konsesi pada isu-isu kunci penyelesaian Ukraina, ujarnya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengingatkan bahwa respons Putin tidak berarti perang akan segera berakhir. Menurut dia, pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum ada kesepakatan konkret. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, kata Peskov, dikutip kantor berita TASS. Putin tegaskan secara tegas, Ukraina harus tarik pasukan. Dalam pernyataannya, Putin mengatakan pertempuran hanya akan dihentikan jika Ukraina menarik pasukan dari wilayah yang diklaim Rusia. Jika tidak, ia menyebut Moskow akan mencoba mencapai tujuannya dengan kekuatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rusia belum menunjukkan perubahan posisi terkait keinginannya menguasai penuh wilayah Donbas dan mempertahankan kontrol atas wilayah yang direbut sejak 2022. Sikap tersebut tampaknya menjadi salah satu hambatan utama menuju kesepakatan damai. Ukraina telah berulang kali menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah kedaulatannya, dan tidak akan mengakui pencaplokan wilayahnya oleh Rusia. Respons Ukraina dan Sekutu Barat. Sejumlah outlet media AS melaporkan bahwa Ukraina pada prinsipnya mendukung kerangka rencana damai tersebut, meski beberapa detail masih belum final. ABC News dan CBS News mengutip seorang pejabat AS anonim yang mengatakan bahwa Ukraina telah menyetujui dasar kesepakatan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Ukraina belum memberikan penjelasan lengkap mengenai poin apa saja yang menjadi fokus pembicaraan. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya yang dikutip Reuters menyatakan bahwa Kiev siap melangkah maju dalam proses diplomasi. Zelensky menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin keamanan jangka panjang Ukraina dan menghormati kedaulatan wilayah negara itu. Dari Washington, Presiden AS Donald Trump menyebut proses ini sebagai perkembangan positif. Ia mengatakan bahwa hanya terdapat beberapa poin yang masih perlu diperdebatkan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, Trump tidak menjelaskan poin apa yang dimaksud. Masa depan negosiasi masih tidak pasti. Walaupun ada tanda-tanda keterbukaan dari Moskow, para analis menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan apakah proses ini akan menghasilkan gencatan senjata atau kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan.
Sikap Rusia yang tetap mempertahankan tuntutan teritorial menunjukkan bahwa pembicaraan akan berlangsung panjang. Pada saat yang sama, tekanan terhadap Ukraina meningkat akibat kondisi ekonomi, kelelahan perang, dan kebutuhan pasokan militer tambahan. Sementara itu, Rusia berupaya memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisinya di medan politik internasional. Kerangka rencana damai yang lebih singkat, yakni 19 poin, menjadi fokus pembicaraan selanjutnya. Namun tanpa dokumen resmi yang diterima Moskow, belum ada tanda kapan negosiasi formal dapat dimulai. Pernyataan Putin membuka peluang diplomasi yang lebih aktif, namun tidak mengubah sikap dasar Rusia terkait wilayah yang disengketakan. Baik Ukraina maupun AS menyatakan kesiapan untuk terus membahas rencana damai tersebut, tetapi perbedaan posisi utama masih menjadi penghalang utama menuju akhir konflik.